Saya baru beberapa bulan ini merilis album terbaru berjudul Sigma. Yang ini albumnya yang berisi lagu-lagu yang memang saya buat sendiri. Ada 2 di antaranya yang saya buat bersama teman, dan saya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan KFC. Album ini bisa didapatkan di seluruh cabang atau store KFC di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda ke KFC dan membeli paket Combo Superstar bisa mendapatkan dengan gratis album ini. Maksudnya ini berapa lama akhirnya nih pencapaian untuk album yang sekarang ini? Apa? Berapa lama akhirnya rilis juga nih? Sekitar berapa lama ya? Terakhir mungkin 2016 kali saya. Sekarang tahun berapa? Lama banget ya. Lama banget. Lama karena memang belakangan kan rilis album tuh nggak jadi satu yang jadi keharusan ya. Orang biasanya rilis single gitu. Karena dapat kesempatan untuk rilis di KFC, ya udah saya lengkapi semuanya terus bikin album aja. Ada berapa lagu? Ada 9 lagu. 9 lagu. Oke, menciptakan 2 lagu tadi katanya. Semua lagunya. Semua lagu apa yang diciptakan Iya. Mas Oji sendiri itu Iya. berarti sekitar 2 tahun lebih atau butuh waktu berapa lama tuh Bang? Ya beberapa lama juga, beberapa 2-3 tahun lah ngumpulinnya sebenarnya. Karena kan banyak pekerjaan lain yang saya harus lakukan. Jadi memang nggak full kerja untuk bikin lagu ya kemarin itu. Mengisahkan tentang apa mungkin? Ya banyak lah, kehidupan, semangat hidup. Ada juga soal cinta, ada soal perenungan tentang kehidupan saya sebagai pribadi. Dan ada juga tentang ibu saya yang tahun 2020 meninggal, judul lagunya Telah Berlalu. Itu lagu sedih untuk ibu saya. Ada lagu banyak lah, beberapa macam tema. Di antara 9 lagu ini mungkin ada favorit dari Mas Oja? Saya nggak tahu yang mana yang saya favoritkan, tapi yang jelas mungkin ada 2 ya, untuk kita dan ditentukan untuk bersama. Itu lagu yang saya buat sendiri, dan juga saya mengaransemen lagu itu bersama temen ya, berdua. Kebanyakan sih memang musik chord semua dari saya bekerja sama dengan teman sebagai produser untuk membuat lagu itu menjadi satu rekaman yang utuh. Mungkin ada kisahnya dari lagu yang Mas Oja jadi favorit. Ya sebenarnya kisah kan kita bisa dapatkan dari mana aja ya. Percampuran antara kisah saya dan teman saya juga. Lalu kita buat satu fiksi aja untuk bisa dinikmati dalam bentuk lagu. Dalam membuat lagu tuh memang kita perlu fleksibilitas tersendiri. Jadi buat saya fleksibilitas itu penting. Bang, kabarnya di situ ada anak juga diikutsertakan ya di dalam ini pembuatan lagu apa single ini? Oh ya, ada anak saya ikut main drum sedikit, terus dia juga main apa lagi ya? Oh ya, organ synthesizer. Dia juga main synthesizer dan dia juga backing vokal juga ikut. Tapi memang dia kayak sudah mulai ke jalur musik gitu atau gimana sih Bang? Anak saya suka banget musik, dia suka main piano, dia suka main gitar, main drum. Dulu suka nyanyi, cuma sekarang lagi nggak terlalu suka nyanyi. Dia menekuni yang lain. Dia suka main synthesizer, dia juga jago dalam proses merekam lagu. Jadi anak saya sangat interested dengan musik. Hah? Memang yang namanya juga bapaknya pemusik, penyanyi. Jadi memang dia akrab dengan profesi seperti saya ya, saya memiliki ini. Kebetulan juga istri saya juga suka nyanyi gitu ya, dan bagus sekali nyanyinya. Mertua saya juga adalah pemusik, penyanyi yang hebat-hebat. Jadi memang kita ini latar belakangnya musik. Terus ya dia bisa mengakses studio sejak kecil. Ada yang di Pondok Indah juga cukup lengkap. Jadi ya memang satu yang alami, yang natural ya.
Saya kira, tapi saya nggak memaksakan dia untuk harus memilih profesi sebagai penyanyi atau pemusik. Saya bebaskan saja dia untuk nantinya interest kemana, tapi kalau bisa dia mempelajari musik dengan serius, demikian juga mempelajari ilmu lain secara serius, sehingga dia bisa bisa nggak gitu bosen di satu bidang. Dia tuh bisa berpindah-pindah. Kalau agak jenuh dia bisa pindah ke sini, dan sini dia bisa pindah ke situ, dan hidupnya bisa berjalan dengan lebih balance. Susah nggak sih Mas Ocha ngajak kolaborasi anak di album yang ini sendiri? Butuh waktu berapa lama? Kalau justru anaknya langsung oke bantuin papahnya di album ini? Oh ya, anak saya kan ya oke lah, dia seneng banget. Dia juga ada dalam video klip. Di video klip ditentukan untuk bersama, anak saya juga hadir di situ sebagai model animasinya ya. Kan ada remaja laki-laki, remaja perempuan di situ, yang laki-laki itu anak saya. Cuma dihadirkan dalam bentuk animasi. Animasi. Akan next project selanjutnya juga Mungkin bareng sama istri juga, sama mertua. Karena Ya, keluarga itu. musisi juga. Ya, inginnya sih begitu. Mungkin kedepannya ngajak semuanya untuk ikut. Bahkan sampai sekarang saya belum sempat juga merekam mertua saya yang jago main drum itu ke dalam rekaman. Padahal beliau jago main drumnya jago. Tapi mungkin nanti Bang, ketika mungkin ada waktu gitu, mungkin bareng-bareng sama istri juga, jadi vokalis juga, terus mertua jadi itu, ada nggak sih mungkin? Iya, ada sih cita-cita keinginan begitu. rencana mungkin dibuat konser nanti Hah? konser tunggal mungkin akan dilibatkan. Saya ya nanti, ya kalau misalnya saya bisa sempat bikin konser tunggal, tapi kayak nggak sempat dalam waktu dekat. Karena ada kesibukan yang belakangan saya jalani, jadi untuk konser tunggal tuh kayaknya ditunda aja setelah Februari. Setelah masa Bang, tapi kira-kira mertua sendiri masih bisa sekarang ya? Dengan usianya mungkin ini masih main drum, masih kuat ya? Masih Ini masih oke berarti. masih ya, oke. kesehatannya. Umurnya berapa? 75 ada. Tapi masih oke main Masih drum oke. ya. Ya. Mungkin ada album lagi mungkin nanti next setelah 2000. Setelah ini? Setelah 2024. Ya, segera ya. Moga-moga bisa konsentrasi di studio juga setelah banyak pekerjaan yang lain. Oke, Mas Ocha, terakhir ini untuk album ini sendiri memang proses pendewasaan seorang Once Michael di dunia musik, karena kan mereka sempat ada clash sedikit ya dengan band lamanya sendiri, atau seperti apa sih? Nah, ini album dari berapa bulan lalu? Kita kan 5 bulan lalu ya dijual di sini. Ya bisa dikatakan begitu juga. Jadi proses saya juga dalam bermusik tuh bertumbuh ya. Meskipun sudah cukup lama bermusik, saya kira saya menjadi lebih baik sebagai songwriter, sebagai produser juga. Jadi kalau songwriting tuh memang beda dengan jadi produser. Gitu. Banyak songwriter yang tidak bisa menjadi produser. Karena mungkin juga saya punya studio sendiri, jadi saya ngerti sedikit banyak tentang teknologi maksudnya alat-alat yang dipergunakan dalam studio. Nah ini kan ada hubungannya dengan mutu perekaman, cara merekam dan sebagainya. Jadi bisa membuat saya lebih berkembang sebagai produser. Pembuktian juga nih, salah satu pembuktian juga. Once Michael nggak hanya Saya nggak terlalu suka membuktikan di depan orang. Saya hanya membuktikan di dalam diri saya sendiri untuk diri saya sendiri saja. Bahwa saya bisa maju lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Saya nggak punya ambisi untuk supaya menunjukkan ke orang lain saya itu lebih baik atau gimana, enggak. Saya hanya berlomba dengan diri saya sendiri kok. Dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade seperti itu. Saya bahkan bilang sama anak saya, kita nih hidup memang berkompetisi, tapi yang paling penting adalah berkompetisi dengan diri kita sendiri. Once, lagunya ini dari semua di album ini lagu yang paling berkesan yang mana? Ditentukan untuk bersama, susah ya. Buat saya kalau saya bikin lagu, apalagi ini dalam satu album, banyak lagu saya juga yang berbeda-beda. Ini seperti kita punya anak-anak. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kalem, ada yang berisik. Jadi semuanya kita cintai gitu. Kalau saya suruh pilih salah satu agak sulit, tapi saya suka lagu Ditentukan Untuk Bersama.
Saya suka lagu Come From The Rain dan apa ya, Telah Berlalu untuk ibu saya itu. Nah, tahun 2020 saat kita dalam kondisi COVID itu, ibu saya berpulang, meninggal, jadi sama seperti orang yang baru ditinggalkan ya. Saya membuat lagu, kebetulan saya bisa membuat lagu itu dan membayangkan bagaimana suasana perjalanan ibu saya itu. Sesuatu yang apa ya, spiritual lah. Jadi kalau mendengar lagu ditentukan telah berlalu ya, lagu seperti itu, lagu tentang proses itu, proses perjalanannya dia, bahwa dia telah meninggalkan kesan baik kepada anak-anaknya, kurang lebih seperti itu. Harapan mungkin Bang untuk album harapannya mungkin. Harapan saya album saya diterima oleh publik, bisa dinikmati. Saya kira memang ini album yang sebenarnya bisa dibilang easy listening lah. Meskipun sebenarnya unik dan cukup berbobot ya, paling tidak menurut saya. Tapi buat saya ini nggak terlalu sulit untuk dinikmati. Saya berharap publik suka lagunya, bisa juga populer di tengah banyaknya suplai lagu yang begitu banyak di saat ini ya di Indonesia. Bang, boleh minta greeting buat MNC TV